Halo Bu Yori, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun Bu Yori menyaksikan video ini. Jadi kami dari kelompok Aladin yang beranggotakan saya Elvia Jenis Haryono, nomor absen 13. Jadi yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu literasi asam basa. Namun sebelumnya, saya akan membahas mengenai analisis data. Seorang peneliti harus bisa menganalisis data dengan baik agar mendapatkan data yang akurat. Kemudian analisis data dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatif adalah data yang menggunakan pengolahan data ataupun pengukuran. Kemudian sedangkan kualitatif itu tidak menggunakan apapun. Kemudian di dalam proses literasi asam basa ini adalah bukti nyata contoh dari kuantitatif. Dan apa itu literasi asam basa? Literasi asam basa adalah suatu proses yang dilakukan untuk menetralkan suatu larutan. Setelah kita mengetahui mengenai apa itu literasi, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Tetapi sebelum kami menjelaskan mengenai hasil dari percobaan kami, tentunya kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alat dan bahan yang harus dipersiapkan dan juga langkah kerja yang harus dilakukan. Untuk alat yang digunakan dalam percobaan kami adalah ada statif, ada buret, ada corong kaca, ada labu Erlenmeyer, ada glass beaker, ada labu ukur, pipet ukur, dan juga ada pipet tetes. Lalu untuk bahan yang kami gunakan adalah larutan NaOH, larutan HCl, indikator BTP, aqua, dan juga aquades. Lalu untuk langkah kerja atau prosedur yang kami lakukan dalam percobaan beberapa waktu yang lalu adalah yang pertama adalah dengan memasukkan larutan NaOH ke dalam buret dengan menggunakan bantuan corong kaca. Larutan NaOH di sini bersifat basah. Lalu yang kedua adalah larutan HCl itu dimasukkan sebanyak 10 ml ke dalam labu ukur berukuran 100 ml. Diisikan dengan aquades hingga tanda batas lalu dihomogenkan. Lalu setelah itu yang kami lakukan adalah dengan mempipet 20 ml HCl dari labu ukur tadi ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah itu kita menambahkan indikator BTP sebanyak 2 hingga 3 tetes ke dalam HCl tadi. Setelah itu HCl yang telah dicampurkan indikator BTP tadi berubah menjadi warna kuning. Nah, indikator atau larutan HCl tadi kemudian kita titrasikan dengan larutan NaOH dengan menggunakan bantuan buret, dan terjadilah di situ perubahan warna. Nah, setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan, kita akan berlanjut ke hasil percobaan. Hasil percobaan yang kemarin sudah kami praktekkan di laboratorium bersama kelompok kami, yaitu larutan air menjadi biru muda setelah dititrasi. Nah, itu mengapa kok bisa sampai menjadi warnanya biru muda? Karena kita menggunakan indikator cairan BTP. Itu jika menggunakan cairan indikator BTP itu bisa menjadi 3 warna, yaitu kuning, hijau, dan biru. Nah, kelompok kita kebetulan warnanya biru kehijauan. Itu sekitar angkanya sekitar 7,6 hingga titik tertentu. Nah, kalau warna kuning kehijauan biasanya berwarna bertitik 6,0. Nah, indikator pH netral dikatakan netral itu jika di angka 7 itu berwarna hijau. Nah, seharusnya jika kelompok kami memiliki pH yang netral itu berwarna hijau kebiruan. Jadi seperti itu kelompok kami mendapatkannya itu berwarna biru muda.
Jadi kita mendapatkan pH yang tidak netral atau berlebihan. Kesempatan kali ini saya akan menunjukkan mengenai daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam penelitian atau percobaan kami pada saat ini. Di bagian lampiran ini kita memberikan foto-foto seperti pada 3 gambar tersebut. Gambar pertama yaitu menunjukkan proses penambahan larutan HCl ke labu Erlenmeyer. Itu diambil dari dokumen pribadi kami pada saat praktikum di lab kimia. Gambar kedua yang terletak di sebelah kanan itu proses titrasi larutan NaOH. Nah, itu yang dipegang sama Cheryl di depan itu hasil dari larutan NaOH. Nah, sedangkan gambar yang ketiga yang berada di tengah itu hasil penetralisiran. Itu adalah hasil terakhir. 3 foto ini berasal dari sumber dokumen pribadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah materi. Terima kasih.